Nenek Kinasih yang berada di samping juga sangat terkejut. Dia berpikir bahwa toko kecil yang disebutkan Tama berukuran sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Dan juga 350,000 hingga 51,000 meter persegi atau bahkan lebih tinggi, dan akan menelan biaya beberapa miliar untuk membelinya. Berpikir bahwa Tama akan memberikan toko ini kepadanya dan putranya, Nenek Kinasih mau tidak mau merasa sedikit gugup. Menurutnya, toko ini memang terlalu mahal untuk dia terima. Saat ini, putranya tidak menyadari bahwa toko itu akan menjadi miliknya dan ibunya yang sudah tua, jadi dia tidak bisa menahan desahan, "Ibu, tempat ini sangat terang." Tama mengangguk dan berkata, "Sangat cerah, cocok untuk toko berukuran sedang." Supermarket memiliki banyak tempat tinggal di dekatnya dan berada di sebelah kereta bawah tanah. Lalu lintas di masa depan pasti tidak akan buruk. Saya khawatir akan banyak uang hanya dengan menjual rokok dan air. Jika pengiriman makanan online dibuka, bisnisnya mungkin akan lebih baik lagi. Kerja bagus jika Anda melakukannya, seharusnya mudah mendapat untung 50 hingga 100 juta sebulan. Abi bertanya sambil tersenyum, "Apakah toko ini milikmu?" Tama menggelengkan kepalanya, "Tidak." Setelah selesai berbicara, dia memandang Nenek Kinasih dan bertanya, "Nenek, apakah kamu puas?" Nenek Kinasih berkata dengan gugup, "Nak ini, apakah ini tidak terlalu mahal?" Tama merendahkan suaranya dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda membandingkannya dengan nilai Rejuvenation Pill, atau dengan nilai Phoenix Bonfin, saya khawatir itu bahkan bukan 1/10 darinya. Sejujurnya, selama saya bersedia menjualnya, bahkan jika saya menawarkan 10,000 set toko dengan imbalan pil peremajaan, akan ada banyak orang yang bergegas memohon kepada saya, tapi bagiku, nilai pil peremajaan tidak seberharga gelang rotan tulang Phoenix yang nenek berikan padaku, jadi saya memberi nenek hal-hal ini. Di dalam hati nenek jangan menekannya, anggap saja saya membuat perbedaan harga untuk gelang nenek. Anda punya toko seperti itu, jaga baik-baik, dan itu bisa menghidupi 3 generasi. Nenek bisa mengajak putra nenek untuk mengerjakannya, pasti akan berada di jalur yang benar setelah 3 bulan. Wanita tua itu tahu bahwa Tama adalah orang yang mulia, apalagi berbicara tentang nilai pohon anggur tulang Phoenix, tapi dia menyelamatkan nyawa dirinya dan putranya, yang tidak bisa diukur dengan uang berapapun. Namun, dia juga mengerti arti kata-kata Tama, mengetahui bahwa dia tidak ingin terlalu terjerat dalam nilai toko, dan berharap dia bisa menerimanya dengan tenang. Dia juga sangat jelas bahwa semua ini seperti bagaimana nenek moyangnya diselamatkan oleh Surya Puja saat itu. Meski dia bersyukur dan malu, tapi saat ini, pilihan terbaiknya sebenarnya adalah mendengarkan Tama. Terima pengaturannya, sama seperti leluhur mematuhi pengaturan Surya Puja saat itu. Jadi, dia tidak banyak bicara lagi, tapi berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, Nak." "Terima kasih." Tama tersenyum ringan, dan berkata, "Oke, Nenek, ayo pergi dan lihat rumah yang akan kamu tinggali di masa depan." Kata setelah itu, dia mengedipkan mata pada Devano, yang berkata kepada kedua orang itu, "Oke, kamu telah memilih toko yang bagus, dan efisiensi kerjamu juga bagus. Nanti, kalian masing-masing akan menerima gaji 3 bulan sebagai bonus." "Terima kasih." Devano mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata, "Ayo, bawa kami ke villa." Villa yang mereka pilih hanya berjarak 3 atau 400 meter dari toko. Karena pembayarannya sangat senang hari ini, dan pemilik aslinya tidak ada masalah, jadi dia mulai mengarahkan perusahaan untuk bergerak, dan kedua bawahannya juga sangat andal dalam pekerjaannya. Sementara perusahaan pindahan sedang mengepak barang-barang pemilik aslinya, mereka mengarahkan beberapa petugas kebersihan untuk mulai membersihkan. Selain itu,
Para karyawan juga diatur untuk membeli sekumpulan kebutuhan sehari-hari yang sangat istimewa. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari seperti bantal dan selimut, pasta gigi, dan handuk yang dibeli dengan rapi, tetapi bahkan panci dan wajan, kebutuhan sehari-hari, beras, minyak, dan garam juga sudah siap. Ketika Tama dan Devano pertama kali masuk ke villa ini, kesan pertama mereka adalah bahwa villa ini adalah ruang sampel peninggalan pengembang, dan itu sempurna dalam segala hal. Villa kecil berlantai 3 yang dilengkapi dengan lift rumah ini membuat Nenek Kinasih terdiam kaget. Dia benar-benar tidak menyangka ketika Tama berkata bahwa dia akan mengatur rumah untuknya. Itu akan menjadi villa yang didekorasi dengan mewah, bersih, dan rapi. Tama mengajaknya berkunjung bersama, tidak memanfaatkan siapapun, dan berbisik kepada wanita tua itu, "Nenek mulai sekarang tinggal di lantai 1, biarkan anakmu tinggal di lantai 3. Ada rumah seperti itu, dan ada begitu banyak orang di luar. Satu set toko, selama Anda mengelolanya dengan baik, putramu pasti akan menjadi favorit di pasar kencan buta. Jika dia ingin menikah dalam 1 atau 2 tahun, itu akan mudah. Jika dia menikah, pasangan muda itu akan tinggal di lantai 3. Jika dia memiliki anak di masa depan dan anak itu perlu hidup sendiri, dia akan membiarkan anak itu tinggal di lantai 2. Ada 4 kamar tidur di sini, dan 2 anak sudah cukup. Dengan cara ini, keluarga Brajamaya akan terus berkembang. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Nenek Kinasih juga tahu bahwa dengan fondasi material ini, tidak masalah bagi putranya untuk meminta seorang istri dan memiliki 2 anak. Setelah itu, jalan kehidupan menjadi lebih mulus berkali-kali. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan mata merah, "Nak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya akan datang menemui nenek lagi ketika saya punya waktu di masa depan. Jika saya sibuk, saya juga akan mengatur agar orang-orang datang dan sering menjagamu. Keluarga saya juga memiliki beberapa properti dan tenaga lokal, dan mereka dapat menjaga nenek jika ada sesuatu." Kemudian, Tama berkata, "Saya akan meminta mereka membantu mengatur pembukaan supermarket. Adapun hak milik ruko dan villa, biarkan mereka membawamu ke otoritas perumahan besok untuk menyelesaikan transfer. Tapi saya akan membiarkan mereka membawa Anda untuk mengajukan kartu bank lokal dan kartu ponsel besok, meski rumah dan toko sudah beres. Tapi nenek tetap harus menyiapkan pengeluaran sehari-hari. Setelah kartu selesai, saya akan meminta seseorang untuk menyetor 2 miliar uang tunai ke kartu nenek. Itu akan ada, tetapi jika nenek mengalami kesulitan, apakah itu kesulitan, kendala keuangan, penyakit, atau menantu yang tidak berbakti, nenek bisa langsung memberitahuku, dan aku pasti tidak akan duduk diam." Nenek Kinasih sedikit panik dan berkata, "Nak, kau telah melakukan begitu banyak untuk kami. Bagaimana aku bisa meminta uangmu?" Tama tersenyum dan berkata, "Nenek, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Biarkan aku mengatur semuanya." Tama menyelamatkan nyawa Nenek Kinasih dan putranya, tapi tetap saja, dia berterima kasih kepada Nenek Kinasih. Ini karena Nenek Kinasih memberinya gelang tulang Phoenix leluhurnya tanpa ragu-ragu. Awalnya, Tama mengira wanita tua itu tidak tahu bahwa gelang tulang Phoenix itu diwarisi dari nenek moyang, dan bahannya langka, tapi dia mungkin tidak tahu betapa langka dan berharganya bahan itu. Tetapi setelah pertemuan ini, Tama menemukan bahwa Nenek Kinasih sebenarnya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai gelang tulang Phoenix. Saat itu, Wiratama Puja atau lebih dikenal Surya Puja, baru saja mengambil gelang tulang Phoenix dari leluhur keluarga Brajamaya, dan menjaganya di sisinya selama beberapa dekade, dan bahkan memberinya 2 pil peremajaan berturut-turut. Tak hanya itu, demi menemukan terobosan, Wiratama Puja bahkan berjanji akan memberinya kesempatan,
jika dia mencari umur panjang di masa depan sebelum nenek moyang keluarga Brajamaya berpisah. Meskipun Wiratama Puja melakukan ini bukan hanya untuk membalas kasih sayang, tapi Tama menduga ia pasti memainkan peran yang sangat penting. Peristiwa masa lalu ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Brajamaya, dan Nenek Kinasih sangat menyadarinya. Namun saat berada di Meksiko, dia tetap rela menggunakan gelang ini untuk berterima kasih padanya, yang membuat Tama merasa sedikit bersyukur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.